Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa may yudhlil wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Shalawat beserta salam tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, saya Yaya Asria Suparman, saya dari Prodi Administrasi Publik angkatan 2020, kelas reguler. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Iptek mengenai sains, agama, dan Tuhan. Sains, mengenai sains itu sangat luas ya teman-teman. Mengenai lingkungan hidup, makhluk hidup, tata surya, sekalipun matematika dan fisika itu juga kan merupakan sains. Dan lagi peradaban manusia pada awal-awal, pada zamannya Nabi Adam itu, Nabi Adam banyak sekali menanyakan persoalan-persoalan sains ataupun bisanya ada malam dan siang, bisanya ada ini tanaman bisa bertumbuh, itu kepada malaikat Jibril gitu kan. Lalu pada saat itu juga sangat teriknya panas matahari sehingga Nabi Adam itu ngeluh gitu, dia kan telanjang dan gimana biar aku nih bisa adem gitu. Dan pada saat itu malaikat Jibril mengajari Siti Hawa itu untuk merajut, menjahit wol. Dan pada saat itu juga Nabi Adam bertanya mengenai gimana caranya dia makan gitu. Dia udah beberapa tahun nggak makan dan dia tidak tahu bagaimana cara membuat makan gitu. Dan diajarin caranya bercocok tanam, caranya menanam padi, membajak, dan yang lainnya. Dan itu merupakan seleksi alam gitu. Seperti itu merupakan sains ya teman-teman. Ketika manusia bisa menemukan bahwa ada keteraturan di alam gitu, bahwa alam itu bergerak menurut sebab dan pola tertentu, maka manusia mulai merumuskan gitu bagaimana caranya membaca alam gitu, bagaimana caranya dia hidup di alam tapi dia tidak mengetahui struktur-strukturnya atau apapunnya itu. Nah, beberapa orang mulai mengkhususkan diri untuk meneliti dan merumuskan pola dan cara kerja alam tersebut gitu. Nah, dari situ mulainya adanya saintis gitu. Dengan pemahaman sains manusia, mulai tidak lagi makhluk hidup tidak berdaya dengan alam gitu. Dan alam masih menjadi misteri bagi manusia. Lebih banyak yang tidak tahu dibanding yang manusia tahu gitu. Kehendak dan izin Tuhan lah yang menjadi jawaban untuk memuaskan manusia gitu. Sains itu hanyalah alat untuk memahami sebagian kehendak Tuhan, hanyalah alat untuk mengagumi Tuhan yang berada di balik semua keteraturan alam ini gitu loh. Nah, pada era ini kehendak untuk memahami Tuhan menjadikan agama itu menjadi pendorong utama semua usaha perolehan sains tersebut. Hampir semua penemuan besar sains itu di awal berkembangnya sains itu pada elit agamawan ya, para ulama-ulama ya pada zamannya Golden Age itu, pada masanya dinasti-dinasti itu kan di situ banyak sekali ilmuwan-ilmuwan bermunculan, ilmuwan sains, ilmuwan matematika, ilmuwan kedokteran itu kan merupakan sains juga ya, karena dia mengenai makhluk hidup gitu. Mulai dari situ gitu. Dan pada saat itu juga dikait-kaitkan dengan isi dari Al-Quran gitu. Dan pada saat itu juga sudah terciptanya buku-buku dan yang untuk bisa dibaca gitu untuk umat manusia gitu.
Di era sains juga digunakan untuk dogma-dogma agama. Ketika kitab suci mengatakan Tuhan menciptakan alam, maka sains bekerja untuk membuktikan betapa sempurnanya hukum yang mengatur alam. Sempurnanya hukum alam menjadi bukti yang kuat tentang hebatnya Tuhan yang menciptakan hukum alam tersebut gitu. Ketika sains menjadi sangat maju, manusia mulai menyadari bahwa sains itu tidak hanya menjelaskan sebagian dari fenomena alam, melainkan sains harusnya bisa menjelaskan fenomena alam gitu. Bila masih ada fenomena yang belum terjelaskan, manusia yakin itu hanyalah masalah waktu saja gitu. Penjelasan lainnya juga, penjelasan mistis atau mukjizat semakin tidak mendapatkan tempat, dan itu sangat-sangat agak jauh ya. Dan lalu bagaimana sih dengan campur tangan Tuhan? Mungkin Tuhan bisa melakukan campur tangan terhadap suatu peristiwa, tetapi campur tangannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah dilakukan dengan hukum alam gitu. Lalu apa kaitannya dengan apa namanya dengan sains, agama, dan Tuhan gitu? Dengan menempatkan Tuhan dan agama dalam kerangka sains, secara tak sadar para agamawan juga mulai melucuti sifat maha kuasa dari Tuhan. Tuhan tidak bisa lagi semena-mena melakukan tindakan yang dilanggar hukum gitu. Kalaupun terpaksa untuk campur tangan, Tuhan hanya bisa mencampurkan tangan sesuai izin hukum alam dan oleh nalar gitu. Jadi sangat-sangat banyak keterkaitan antara antara sains dan Tuhan, karena kita ketahui bahwasannya Tuhan itu yang menciptakan alam semesta gitu. Dan kita sebagai manusia, kita mempunyai pegangan teguh, kita mempunyai pegangan gitu, agama gitu sebagai landasan bahwasanya kita mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menciptakan alam semesta. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.